Sosialisasi sudah wajib lagi sosialisasi GM hari ini. Saya sudah klarifikasi, jangan membuat satu aktivitas tiba-tiba akal. Begitu bangun langsung, akhirnya berdampak tidak percama. Sosialisasi mulai tahun 2014. Saya masih di teknisi, belum camat, itu sosialisasi. Sekarang tinggal tahap pelaksanaan. Artinya negara yang sudah perlindungan sama GM. Dan kalau memang melihat sampel, silakan angkat, ada hubungan, ada beberapa yang sudah ada dokumen, yaitu AMDAL. Jadi AMDAL kita berhadapan dengan Pak Gubernur. Sikap saya hanya berhadapan dengan Pak Gubernur, bagaimana informasi dari rakyat atau pemuda peduli lingkungan di Bone Raya. Itu pun kalau kita berhadapan dengan Pak Gubernur, seharusnya 18 kecamatan, kabupaten kota, kalau kita Bone Raya. Kalau hanya untuk RKPL ada 4 rencana reklamasi ada. Jadi kita pertanyakan siapa yang bertanggung jawab di situ. Dokumen kita bawa semua. Siapa yang ini sudah ada dokumen yang resmi. Artinya kalau saya mengambil sikap hari ini, artinya saya sudah berhadapan dengan negara yang saya babat belur. Saya bisa saja menolak hari ini bersama-sama saudara, tapi ini bukan solusi untuk kita sekalian jadi orang profesional. Yang seharusnya kita pelajari AMDAL, gubernur yang menggunakan tim-tim yang memang benar-benar profesi. Camat kasihan juga, dia tidak bisa mencabut, tapi kalau kita ajak bersama-sama dengan kepala desa, camat boleh, tapi jangan cuma hanya Bone Raya, usahakan buat 5 kabupaten 1 kota, seluruh perwakilan kita tolak, karena GM ini sudah standar internasional UPT-nya. Jadi mereka sudah melalui beberapa tahapan. Akhirnya hari ini kita sudah melawan negara, termasuk saya anak negara, saya pecundang, saya sebagai budak negara, pelaksana. Jadi saya tidak bisa jadi pembangkang atau tidak amanah kepada atasan saya, karena saya pelayan adalah budak. Saya terima, saya memang budak, saya tidak mau disanjung, saya pelayan. Di sini saya diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk mengawasi, membina jika ada salah gunakan sehubungan dengan dana desa, pembangunannya. Tapi sampai saat ini masih aman dan terkendali pemerintah desa. Alhamdulillah, Bone Raya saya sudah laporkan profesional. Insya Allah kita sama-sama lebih kaji, dan kita tidak lanjut di ruangan, tapi tinggal mewakili supaya kita tidak ada kerumunan di ruangan saya. Tinggal pilih saja apa saja yang kita bisa diskusikan. Insya Allah PTGM juga saya minta pertanggungjawaban sejauh mana dokumen dan semua kepala-kepala desa. Kenapa ada sosialisasi tanpa koordinasi? Jangan mengatasnamakan saya yang saya tidak pernah keluar, terkecuali saya ada undangan rapat di kabupaten. Ini dulu istimewa, dan insya Allah 4 poin ini masih saya minta komitmen dengan saudara-saudara. Kita harus minta pencabutan semua yang ini kepada gubernur. Saya kena hukum, kena sanksi mencabut yang tidak sesuai tupoksi. Jadi kalau gubernur yang kita hadapi, artinya 5 kabupaten dan kota harus wajib bersama-sama supaya adil. Karena Bone Raya rusak atau benar-benar merusak, artinya kabupaten kota lain juga merasa prihatin kenapa jadi seperti itu. Tapi kita kalau hidup merupakan satu pilihan. Jika ambil positifnya bahwa GM ini merupakan satu perbaikan ekonomi, penanggulangan pengangguran atau kegiatan lainnya untuk anak-anak yang tidak susah memasuk ASN, ada kesempatan kerja dan membantu para orang tua kita. Kalau memang itu kita ambil positifnya, banyak negatifnya 2020, tapi itu kan ikhtiar. Tidak mungkin dengan adanya GM belum melaksanakan, tapi itu musibah sudah datang. Tapi insya Allah kita kaji lebih mendalam, dan insya Allah kita libatkan. Kalau memang toh ini GM kita tolak, kita harus
minta pertanggungjawaban dari Pak Gubernur karena beliau menggunakan tim saya di sini seksi cuma hanya pelayan, hanya terima kasih. Jadi itu saja yang saya sampaikan, dan terima kasih Pak Mahapu, dan kalau masih ada yang tidak lanjut saya undang ke dalam mewakili saja dan kita diskusi dan sampaikan ke teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kita dengarkan bersama bahwa tidak ada sikap daripada Camat Boniraya untuk bagaimana kemudian mau berjuang bersama-sama rakyat. Syaratnya bahwa harus ada dari kabupaten lain, dari kota Gorontalo, untuk sama-sama mendesak pemerintah gubernur untuk bagaimana kemudian mencabut izin daripada pengelolaan hutan oleh PT Gorontalo Mineral. Namun hari ini, apakah kabupaten-kabupaten tetangga akan percaya begitu saja, sementara pemimpin yang ada di daerah kita sendiri, di wilayah kita sendiri, tidak mau mengambil sikap atas penolakan privasi Gorontalo Mineral? Sungguh sangat memiriskan Bapak Ibu sekalian. Pemimpin yang kita banggakan, yang kita andalkan untuk bagaimana kemudian bersama-sama rakyat menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita, namun hari ini tidak mau mengambil sikap. Maka dari itu, jika Camat Boniraya hari ini tidak mau lagi bersama-sama rakyat, maka silakan angkat kaki dari Boniraya. Kami tidak butuh pemimpin yang tidak mau pro dengan rakyat, Bapak Ibu sekalian. Kembali disampaikan bahwa hanya keuntungan daripada perusahaan, namun kita tidak mengetahui dampak daripada masuknya perusahaan di wilayah kita. Apakah hari ini kita membiarkan statement daripada pemimpin kita yang ada di Kecamatan Boniraya tidak mau mengambil sikap atas tuntutan kita pada siang hari ini? Benar, Camat Boniraya tidak memiliki wewenang untuk mencabut izin, akan tetapi kami menentukan sikap daripada pemimpin untuk bagaimana kemudian sama-sama kita suarakan kepada lembaga yang berhak mencabut izin tersebut. Betul tidak? Maka dari itu, kembali kami mempertegas kepada Camat Boniraya. Terakhir, kami meminta sekali lagi sikap daripada Camat Boniraya yang hari ini mewakili suara-suara daripada rakyat Boniraya, Bapak Ibu sekalian. Mampu tidak, bisa tidak pemimpin kita hari ini pro dengan rakyat. Harus menolak. Apapun yang terjadi hari ini, meskipun pemerintah kecamatan tidak mau mengambil sikap, maka jangan salahkan kami jika kami berperilaku sebagai masyarakat yang liar karena dibiarkan oleh pemimpin, disepelekan oleh pemimpin yang hari ini kita ketahui bersama sudah 2 tahun memimpin Boniraya, yang juga merupakan saksi hidup Bencana yang terjadi di Boniraya. saksi hidup bencana yang terjadi di Boniraya. Namun hari ini satu kata pun tidak ada dikeluarkan untuk bersama-sama dengan rakyat. Sungguh sangat memiriskan Bapak Ibu sekalian. Hari ini rakyat menderita, Bapak Ibu sekalian. Rakyat menangis, memikirkan bencana yang akan terjadi ke depan. Itu diakibatkan oleh
persekutuan pemerintah dengan pihak-pihak terkait yang nantinya merampas kekayaan alam yang ada di wilayah kita. Untuk itu, kepada Bapak Camat Boneraya, kami ingin mendengarkan dengan tegas Bapak menyampaikan bahwa masih pro dengan rakyat atau tidak. Hari ini sikap Bapak yang kami pertanyakan. Apabila tidak ada sikap, maka kami harus tetap berada di tempat ini, karena kami ingin mengetahui Bapak Camat Boneraya pro atau tidak. Bapak harus menyatakan sikap pada siang hari ini, karena kami ingin pemimpin yang sama-sama memperjuangkan rakyat, bukan hanya kemudian melihat penderitaan rakyat. Kami yang merasakan sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita berkaki. Bagaimana Bapak Camat? Sebelum kita diskusi di dalam, waktu kita hanya di sini Pak. Ya, kita ingin terbuka. Oleh karena seluruh masyarakat, terima kasih mendengarkan diskusi pada hari ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan, saya atas nama Camat Boneraya. Saya ditugaskan di sini berartinya orang pemerintah ada di kabupaten. Di sini perwakilan ya pemerintahan, salah satu perwakilan pemerintah kabupaten. Artinya saya ditugaskan di waktu proksi tadi membina mengawasi pemerintahan desa. Oke Pak, saya tidak punya saya tidak bisa sampai menangani pemasyarakatan. Sikap ini sebagai asal suara masyarakat, artinya kepala desa lebih wajib. Mereka yang pemilik masyarakat. Saya hanya seorang ASN ditugaskan dua poin. Tidak mengawasi dan membina. Selain sehubungan dengan permintaan penolakan atas nama masyarakat, seharusnya kepala desa, karena mereka dipilih oleh saudara-saudara sekalian. Saya hanya pengabdi negara, ASN. Di hari ini ditugaskan besar ini, itulah kami ASN. Sekarang kita di rolling tanpa diminta, kita di rolling. Jadi alhamdulillah, insya Allah dengan situasi seperti ini, kalau memang dengan adanya rollingnya saya, sehubungan tidak datang dari masyarakat, sekali lagi saya tidak orang masyarakat. Yang seharusnya sehubungan dengan jaminnya kesejahteraan semua sehubungan dengan masyarakat, itu sudah ada pemerintah desa. Oke. Jika tidak lanjut sehubungan dengan kesejahteraan, ada hubungan perlindungan, saya tinggal membuat satu musyawarah sekali lagi di kecamatan. Sebelum saya melimpahkan rekor, jika masyarakat dalam hal ini tidak putus musyawarah sehubungan hak milik, artinya pengadilan yang harus membuat satu keputusan. Ya. Ada hubungan dengan pidana, penyerobotan, berarti saya rekor ke kepolisian, karena pasal-pasal ada di sana. Saya tidak punya pasal mencabut, saya tidak punya pasal perlindungan sehubungan kecelakaan masyarakat atau apa. Ada ya? Oke Pak. Ada pasal. Ada. Saya sudah bisa diklarikan. Iya, saya cuma hanya seorang ASN. Jadi sikap saya hanya seorang pengabdi. Jadi begini Pak, tidak sampai membuat satu keputusan atas nama masyarakat umum. Pada bisa sudah paham Pak, kepala desa atas nama masyarakat. Mereka dipilih oleh saudara-saudara. Jadi saya dari menanggapi apa yang disampaikan oleh Komisi Kecamatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikatakan tadi adalah pihak kecamatan adalah diskusi lingkungan. Tidak seperti itu Bapak sekalian. Bapak di sini adalah sebagai pelayan masyarakat. Artinya pelayan masyarakat adalah budak dari kontestasi itu sendiri. Dalam hal segala pelayanan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat bersama. Jadi tidak ada yang namanya budak negara. Bapak di sini betul di sini digaji oleh uang rakyat yang diambil dari pajak. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan kepada kita bahwa budak negara. Negara hari ini punya uang karena rakyat Pak.
Kedaulatan negara tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jangan sampai mengatakan bahwa Bapak di sini adalah budak negara yang semata-mata semua kebijakan dari atasan itu langsung diambil tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di tempat ini, Pak. Maka di sini kami meminta, kalaupun Bapak hari ini mengaku adalah budak negara, maka hari ini kita bisa mendefinisikan budak negara adalah penjilat. Wah. Jadi hari ini Pak, kalaupun Bapak mengatakan seperti itu, maka hari ini kita katakan kami meminta sikap selaku Bapak warga asli daripada Pembulilato. Kira-kira ada seperti apa? Kemudian kita meminta kepada pihak kecamatan untuk kemudian merekomendasikan penolakan terhadap PT Gorontalo Mineral untuk beroperasi di Kecamatan Penilaya. Hari ini PT Gorontalo Mineral beroperasi di skala kecamatan, Pak, bukan di skala desa. Artinya 3 desa yang hari ini sudah dilakukan sosialisasi oleh pihak Gorontalo Mineral itu adalah mengundang Bapak untuk kemudian mempertanyakan sikap desa seperti apa, apakah menerima atau menolak. Namun hari ini kita mendesak pemerintah untuk kemudian memberikan rekomendasi penolakan terhadap PT Gorontalo Mineral beroperasi di Kecamatan Penilaya. Hari ini ada keluarga korban, Pak. Bagaimana ketika korban itu adalah saudara Bapak? Maka sikap itu yang akan kami mintakan, Pak. Memang hari ini PT Gorontalo Mineral menawarkan solusi yang katanya akan memaksimalkan peminimalisan terjadinya bencana. Namun hari ini kita lihat baru mereka mengkaji AMDAL saja kita sudah merasakan dampaknya, Pak. Baru mengkaji AMDAL itu, Pak. Maka kita pertanyakan hari ini dasar daripada pengkajian AMDAL itu dari mana, Pak? Yang harusnya pihak pemerintah di Undang-Undang Dasar Tentang Lingkungan Hidup itu pemerintah berwenang untuk menyampaikan kepada masyarakat secara transparan dan juga lengkap. Itu amanat daripada Undang-Undang Lingkungan Hidup yang hari ini kita menuntut undang-undang itu untuk diberlakukan minimal oleh pemerintah kecamatan yang kemudian merekomendasikan untuk menolak PTGM ke pihak yang lebih tinggi atau dalam hal ini adalah atasan daripada pemerintah kecamatan. Jangan pernah mengatakan budak negara. Hari ini negara bekerja untuk rakyat, jadi tidak ada budak negara, yang ada budak rakyat. Karena semua gaji yang diterima oleh kita sendiri adalah uang dari pajak rakyat. Pada intinya, Pak, kenapa kita menolak PT Gorontalo Mineral beroperasi di Kecamatan Penilaya? Apabila hari ini jalan akses akan dibuka sampai ke Notomboto dan juga Sungai Mek, itu akan mempermudah masyarakat untuk lalu lalang, Pak, di jalan itu. Yang dikhawatirkan masyarakat secara liar untuk kembali membuka lahan, Pak, karena akses jalan sudah sangat mudah. Kembali hutan dibuka, kembali pohon-pohon ditebang. Dan hari ini nampaknya kita sendiri, Pak. Kenapa itu acuan kita untuk bagaimana hari ini menolak PT Gorontalo Mineral dibuka di Kecamatan Penilaya. Itu kekhawatirannya, Pak. Akses jalan dibuka mempermudah masyarakat masuk di semua, bahkan di tingkat terjauh hutan yang ada di Kecamatan Penilaya. Yang khawatirnya masyarakat dengan leluasa membuka lahan, menebang pohon. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kenapa isu sentral daripada aksi kita hari ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang kita harapkan, Pak. Kami mendesak pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk sama-sama dengan aliansi ini untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hari ini kita rasakan pada dampaknya, efek rumah kaca. Kemudian mudahnya terjadi longsor, mudahnya terjadi banjir, erosi tanah, air yang kabur. Pak, waktu masih kecil saya sering mandi di sini, Pak. Airnya sangat jernih. Kalaupun hari ini ada masyarakat yang mengatakan bahwa ulah daripada masyarakat itu sendiri, kalaupun demikian, biarlah masyarakat di sini yang merusak, bukan orang lain. Yang mengambil kekayaan alam yang ada di sini, kemudian lari dan meninggalkan bekas-bekas petambangan. Kalau misalnya hari ini masyarakat yang melakukan pekerjaan, kita akan bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk kemudian bagaimana kemudian hutan ini
pulihkan kembali. Lagian juga kalau kehancuran yang disebabkan oleh masyarakat ini sendiri, maka dampaknya itu akan lama, Pak. Tidak sama dengan ketika perusahaan mengebor tanah secara besar-besaran. Dampaknya akan langsung diterima oleh masyarakat, Pak. Kalau Bapak lihat di peta satelit ini, sangat gunung, Pak, di bawah camp daripada PT Gorontalo Mineral. Itu kekhawatirannya, Pak. Maka hari ini kami mengingatkan kepada pemerintah kecamatan, tolong mediasi kami untuk kemudian memberikan penolakan terhadap PT Gorontalo Mineral. Ya, pemerintah kecamatan harus siap mengambil sikap, karena ini adalah amanat rakyat. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, Pak. Segala aspirasi yang masuk dari rakyat itu bisa harusnya diakomodir oleh pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa di tingkatan paling rendah. Jadi seperti itu, Pak. Kami tidak ingin Bapak mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Ajak semua elemen, Pak. Ajak semua elemen desa, elemen lembaga-lembaga yang ada di desa, pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, untuk sama-sama mengkaji ini. Hari ini dokumen apa baru kita lihat saat ini. Kalau tidak ada orasi, maka tidak ada dokumen AMDAL terletak di sini. Maka itu, Pak, apa yang menjadi keraguan Bapak untuk menginformasikan dokumen AMDAL kepada masyarakat? Sementara hari ini sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi, Pak. Itu, Pak. Dari kami mungkin bisa ditambahkan pertanyaan lain. Saya tambahkan dulu untuk sebelum orasi yang teman-teman saudara. Yang pertama, seharusnya di hal penolakan ini tahap proses sosialisasi awal di tahun 2014 sebelum tim AMDAL turun. Itu sebagai informasi untuk sosialisasi bahwa GM ingin melanjutkan, karena kegiatan GM ini bukan nanti sekarang, dari tahun kemarin. Tahun 2014 sosialisasi awal lagi untuk keberlanjutan. Seharusnya pada saat mereka mensosialisasikan awal, yang semua tim waktu itu pemerintah kecamatan dan desa diundang tingkat kabupaten sampai provinsi. Kenapa nggak disampaikan saat itu? Sekarang kalau memang barang sudah jadi, negara yang sudah bertanggung jawab, ada apa dengan saya harus menolak? Kalau saya menolak, artinya saya menolak semua yang ada di dokumen itu. Siapa saja yang bertanggung jawab, yang menandatangani semua izin operasional. Walaupun tadi ada permintaan untuk dimediasi, itu saya sudah sampaikan tadi. Mediasi saya, kita sama-sama bagaimana solusinya di hadapan DPR provinsi atau di kantor gubernur. Kalau memang itu harus memang kita sudah kaji memang merusak lingkungan, atau ada kajian kita memang benar-benar berdampak untuk raya. Jadi karena hal ini sosialisasi ini sudah awal. Kemarin itu bukan sosialisasi pelaksanaan. Pelaksanaan yang dasarnya semua izin operasional, bukan sosialisasi di desa. Itu pun saya belum tahu apa isi sosialisasi kemarin itu. Saya tidak melempar pertanggungjawaban. Memang saya tidak tahu sama sekali. Silakan tanyakan sama 3 desa. Sudah melapor atau bagaimana? Saya tidak tahu isinya sosialisasi. Cuma kalau bicara sosialisasi itu mulai dari tahun 2014 seharusnya kita sama-sama menolak. Kepala desa dengar-dengar ada undangan mineral GM tolak. Tapi jangan nanti sudah berbentuk dokumen seperti ini kita dipaksakan. Saya seorang ASN cuma hanya tanpa kalian merolling meminta saya, cuma karena adanya penolakan. Saya bukan masalah siap harus ditolak, saya tidak diterima, tidak. Saya seorang ASN. Biar saya biasa, biar non aktif atau staf biasa, saya biasa menerima. Cuma untuk mempertanggungjawabkan bersama-sama atas nama pemerintah untuk menolak ini. Ini termasuk saya tidak sampai tidak ada yang masuk betul. Ini seperti nama lembaga. Silakan. Begini, seperti lagi melebar pembahasan yang kami masuk di sini itu kami meminta pihak kecamatan mengeluarkan rekomendasi penolakan. Begitu, bukan lagi menjelaskan bahwa begini ini 2014 sudah begini, ini sekarang sudah masuk 2021. Nah hari ini pun kami menuntut itu harus cerita lagi dari 2014 begitu. Jadi jadi
kami menanyakan sikap dari pemerintah kecamatan untuk bagaimana mengeluarkan rekomendasi ini. Sikap pada bukan lagi menjelaskan ini begini, sudah ini masa sudah hari, sudah tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Begitu. Dan yang kedua, kami tidak mau beraudiens di dalam, kami mau di sini. Begitu. Jadi disaksikan oleh masyarakat tipe channel tadi cuma menjelaskan begini, ini dasar 3M, dasar 3, tapi tipe tidak memberikan kesempatan pada orang. Begitu, tiba-tiba menjelaskan terus. Lalu pembahasan cuma kembali kesana kemari. Begitu. Jadi kasih kesempatan, kira-kira hasil sosialisasinya itu apa? Begitu. Karena pun cuma tipe yang cuma bertanggapi terus, cuma lagi terus pembahasan, cuma bilang kalian, saya cuma ASN, saya cuma begini, kalian paham, tipe ASN, tapi tipe bisa mendesak kepala desa untuk menandatangani rekomendasi penolakan. Begitu. Itu yang kami ini. Bukan lagi menjelaskan saya ASN, saya budak negara, bukan itu yang minta. Kalian paham dengan itu. Oke, siap. Jadi untuk masa aksi kira-kira jaga jarak. Begitu. Untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi siap. Jaga jarak dulu, jaga jarak. Jadi untuk pengambilan sikap pemerintah desa sekecamatan Bone Raya di hadapan saya, artinya harus di ruangan ada beberapa yang menyaksikan untuk menandatangani rekomendasi penolakan dari 10 desa. Begini Pak, maksud kami begini Pak, pertanyaan sikap secara lisan di sini dulu kita ingin dengarkan, kita ambilkan dokumentasinya. Setelah semua menyatakan sikap menolak, maka kita akan mau masuk ke dalam untuk menandatangani itu. Bagaimana pemerintah desa yang ada di sini, coba di depan dulu melihat sikap masing-masing sebelum kita secara totalitas di ruangan. Kemudian ini Pak, kemudian menanggapi apa yang disampaikan tadi, persoalan apa nanti sudah ada dokumennya, kemudian melakukan penolakan. Iya Pak, kami paham ini akan sulit. Akan tetapi, apakah masyarakat tahu pembuatan dokumen itu Pak? Masyarakat tahu. Kalaupun ada masyarakat yang tahu, masyarakat yang mana Pak? Masa itu yang ingin kita perjelas. Siapa masyarakat yang hadir? Siapa masyarakat yang hadir dalam pembahasan dokumen AMDAL Pak? Kemudian setelah mereka hadir, apakah bentuk pertanggungjawaban mereka setelah mengetahui izinnya seperti ini sudah disampaikan? Kan tidak Pak. Yang kita khawatirkan bahwa masyarakat yang hadir adalah masyarakat yang berkepentingan Pak, bukan masyarakat yang kayak kita yang ambil jalan tengah, tidak mau masuk ke dalam. Kami juga tidak ingin atau kita hanya diam-diam saja Pak. Kita adalah unsur yang berkepentingan untuk kemaslahatan orang banyak Pak. Jadi hari ini kita pun wajib diperlihatkan, kita wajib disosialisasikan, kita wajib untuk diundang pada saat bahasan AMDAL. Kita Pak, jujur, kita ada komunitas, kita ada organisasi kedaerahan. Apakah hari itu kita diundang? Kalaupun ada, paling hanya orang-orang yang berkepentingan, yang kemudian tidak mempertanggungjawabkan hasil pertemuan itu kepada masyarakat luas Pak. Itu yang kita ingin. Makanya kenapa hari ini meskipun izinnya sudah ada, kita menolak, karena kita tidak tahu secara jelas proses pembuatannya sejak hari apa, tahun berapa, selesainya kapan, siapa-siapa yang masuk di dalam pembahasan itu Pak. Jujur Pak, saya sarjana perikanan, saya sedikit tahu tentang persoalan AMDAL karena itu ada di mata kuliah kami. Maka kami juga harus dilibatkan di sini Pak, bukan untuk mengambil DP uang duduk Pak, bukan persoalan mengambil DP uang duduk. Setidaknya kita atau orang-orang yang sudah diwakili itu diarahkan hari ini ketika sosialisasi, sampaikan kepada masyarakat luas sesuai dengan amanat undang-undang lingkungan hidup. Itu yang kita kenapa tadi kita setelah ada dokumen AMDAL kita tidak tahu tentang itu Pak. Ya, terima kasih. Coba kepala desa cuma di depan semua. Iya, karena aksi pemerintah ini tidak mau diskusi di dalam ruangan. Seharusnya ini sebenarnya mau dibahas di dalam ruangan dan diwakili. Cuma karena diminta terus secara langsung, coba sikap dari masing-masing desa. Kalau menolak,
dari seluruh desa silakan nanti dibuatkan satu barisan. Mulai dari desa Kemula silakan ya. Ya, apalagi kan kita tahu bersama bahwa di pertemuan kemarin itu seluruh kepala desa kayaknya hadir di pertemuan. Kemudian tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari informasi yang didapatkan. Terima kasih. Kami mengucapkan tanggapan dari kepada kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemuda Bendera yang kami hormati, pada kesempatan ini saya sangat mendukung dengan gerakan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini. Hanya saja apapun yang menjadi aspirasi hari ini, saya belum mempunyai pernyataan sikap menolak dan menerima tentang GM. Hanya saja apa saja yang menjadi dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini, saya siap mendukung untuk menyampaikan ke tingkat atas agar supaya tentang persoalan AMDAL itu ada sosialisasinya sampai ke tingkat masyarakat. Ini yang harus kami bantu agar supaya dari pihak pemerintah bisa mensosialisasikan tentang persoalan AMDAL ataupun kerusakan-kerusakan wilayah kepada tingkat masyarakat. Ini dari kami dari pemerintah Desa Tembulilato. Demikian, terima kasih. Ini masuk bencana. Jadi, Iya. kalau hanya begitu penyampaian, mungkin semua kepala desa begitu. Jadi, kami minta kepada Pak Camat untuk mendesak tiap desa untuk melakukan penolakan, bukan melakukan suatu cara tidak. Kalau jangan sampai terindikasi ataupun sudah main mata, itu yang kami jaga. Jadi jangan kalaupun hanya menerangkan kepada saya ini yang kurang kaget terindikasi main mata dengan GM, itu yang kurang jaga. Makanya hari ini dengan aksi ini orang meminta untuk pemerintah kecamatan dan Tupadilang yang membina semua desa menekan peran bersama kepala desa untuk melakukan gerakan petisi penolakan. Begitu. Saya persilakan, tapi ini terakhir saya mau sampaikan, paling tidak cuma hanya sekisaran itu. Iya. Jadi begini Pak. Nah, silakan coba saya sebelum saya mau buat. Jadi tadi itu kan pernyataan sikap Pak. Kami ingin mengetahui dalil hari ini kenapa pun tidak menyatakan sikap itu apa, supaya kita tahu apakah ini punya kepentingan atau tidak. Ya Pak. Hari ini kita ingin menuntut kepada seluruh desa yang ada di Kecamatan Bendera untuk kemudian mengambil sikap sepakat atau menerima. Kalaupun hari ini menerima, alasannya apa? Kalau hanya persoalan kesejahteraan, Papua hari ini provinsi termiskin di Indonesia, padahal punya freeport Pak. Ya, apalagi kita di Bendera Pak. Hari ini provinsi Gorontalo itu di urutan kelima kemiskinan. Urutan kelima kemiskinan di Indonesia. Kalau hanya kesejahteraan, maka kita ingin meminta sikap dari seluruh kepala desa di Kecamatan Bendera. Karena hari ini pun ketika kepala desa menyatakan seperti yang tadi, maka kasihan keluarga korban yang kemarin 4 orang yang menjadi korban bencana Pak. Maka itu kami sekali lagi memintakan sikap kepada seluruh kepala desa yang ada, supaya kita tahu siapa yang akan kita lawan, kebijakan mana yang akan kita lawan. Ketika hari ini kepala desa yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri memperkosa hak-hak rakyat, maka hanya ada satu kata, lawan. Sekarang teman-teman, maka hari ini kita akan lawan, karena kepala desa dipilih oleh rakyat, yaitu untuk mengakomodir semua kepentingan, bukan hanya 1-2 orang berkepentingan Pak. Jadi seperti itu, saya akan mengganti untuk kembali menanyakan sikap mungkin dari desa Tembulilato dulu. Iya, terima kasih. Jadi tadi sudah Desa Tembulilato, yang desa
Mana bisa yang masih ada di lokasi? Sekali, coba. Oke. Jadi, atau kita Bapak Ibu sekalian, ketiga, hari ini ketua satu Winata tidak hadir dan memberikan sikap, maka kita berikan kesimpulan bahwa kepala satu Winata telah bersekutu dan kita sudah tahu informasinya Pak. Hari ini tidak ada lagi informasi yang dapat itu. Semua sudah mengalir di kita. Maka kami sekali lagi memberikan kesempatan kepada kampung dari kepala desa, perwakilan pemerintah desa Pemuliato. Karena kita tahu Pak, apa yang menjadi kepentingan di daerah. Kita tahu sampai harus menutup mata dan telinga bahkan hati. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemimpin yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Seperti itu kawan-kawan, saya kembalikan lagi. Iya, Korbi Desa Allah. Yang 3 desa kemarin sosialisasi coba sampaikan dengan seperti itu, dengan kasih pemuda peduli lingkungan bisa menerima. Desa Allah yang kita sosialisasi sampaikan mendaki ya karena atau untuk ini ada wakili di bisa coba bendahara kalau ada di lokasi coba mendekat sampaikan apa-apa yang disampaikan di sosialisasi karena pemuda peduli lingkungan tidak mau aksi damai di room. Dipersilakan supaya 10 desa mengambil sikap. Insya Allah camat juga ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya di depan. Jika sikap 10 desa hitam di atas putih menolak, saya di depan. Ya, jadi Pak Camat dan warga masyarakat yang mungkin ada pada kesempatan kali ini, apabila pemerintah kecamatan dan pemerintah desa hari ini tidak memberikan sikap, maka jangan salahkan kami Pak, jangan salahkan kami akan memperpetasi rakyat ya Pak. Untuk bukan pemerintah yang menjolimi hak-hak dari rakyat itu sendiri Bapak sekali. Jadi jangan salahkan kami. Mungkin hari ini pemerintah desa dan pemerintah kecamatan masih mengolok-olok ya, mengolok-olok terkait dengan aspirasi yang kami sampaikan. Satu hal Pak yang kami ingin tekankan, maka jangan salahkan kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kira-kira sikap daripada pemerintah desa Berani menolak dulu. Mantap putih pemerintah. Tidak berani. ini pertanda bahwa kita lihat hari ini Iya, peristiwa Bunda Allah. kita lihat saat ini bahwa Kalau ada Bunda Allah, silakan. Bapak Camat sendiri tidak didengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami selaku pemerintah desa tidak banyak yang kami sampaikan pada hari ini, berhubung bahwa di desa kami belum ada sosialisasi tentang AMDAL. Baru 2 desa yang dilaksanakan oleh Gorontalo Mineral. Olehnya itu kami selaku pemerintah desa yang Desa Bunga belum bisa menyampaikan tentang tuntutan dari Bapak dan Ibu. Termasuk di situ kami secara tidak langsung bahwa pada tahun 2020 ini kami kena dampak juga, ada 4 orang yang korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Pak.
sikap daripada pemimpin di Desa Bunga. Saya belum bisa mengeluarkan bahwa hak ini menolak. Alasannya apa, Pak? Tapi Doni Raya setahu saya itu sebelum ada Gorontalo mineral, maka setiap 5 tahun ada banjir bandang yang terjadi di Doni Raya. Jadi begini, kita sudah dengarkan bersama bahwa sikap daripada kepala Desa Bunga yang hari ini tidak mau menyatakan dirinya bersama-sama dengan rakyat, sementara penderitaan rakyat kemarin, korban rakyat kemarin itu ada di Desa Bunga. Nah, hari ini pemimpin yang seperti ini, ya, yang telah dipilih oleh rakyat, tidak mau bersama-sama dengan rakyat. Ada apa sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Tidak mampu untuk bersama-sama dengan rakyat. Maka hari itu, jika sikap para pemimpin hari ini hanya ingin mengamankan dirinya sendiri tanpa memperdulikan masyarakat, maka silahkan turun dari jabatannya, karena tidak ada gunanya untuk masyarakat, Bapak Ibu sekalian.